Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Ibu Dian Chandra Fatihah di sini. Kita akan melanjutkan materi KSK Modul 1 Bab 3, yaitu temanya adalah teknologi perkantoran. Apa sih teknologi perkantoran itu? Yaitu sebuah proses atau kegiatan, baik kegiatan catat-mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Kita bisa lihat di sini ada macam-macam mesin kantor. Dilihat dari tenaga penggeraknya, ada dua jenis mesin. Yang pertama adalah mesin manual. Apa itu mesin manual? Adalah mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia. Yang kedua, mesin listrik atau elektrik. Apa itu? Yaitu mesin-mesin yang digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik atau baterai. Jika dilihat dari cara kerja dan juga komponen mesinnya, terdapat dua macam mesin kantor. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah mesin mekanik. Apa itu mesin mekanik? Mesin mekanik adalah mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Sementara mesin elektronik yaitu mesin-mesin dengan rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Sementara jika dilihat dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor, ternyata ada lebih dari 5 macam mesin-mesin kantor. Kita bisa lihat di sini. Ya, yang pertama ada mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan. Lalu, mesin-mesin untuk menghimpun bahan keterangan. Berikutnya, mesin-mesin untuk mengolah bahan keterangan. Selanjutnya, mesin-mesin untuk memperbanyak bahan keterangan. Dilanjut lagi, mesin-mesin untuk menyimpan bahan keterangan. Dan yang terakhir, mesin-mesin untuk mengirimkan bahan keterangan. Ternyata ada manfaat yang bisa kita dapatkan dalam teknologi perkantoran ini. Yang pertama adalah manfaat terhadap ketenaga kerjaan. Untuk apa sih manfaat teknologi perkantoran terhadap ketenaga kerjaan itu? Kita bisa lihat tampilan di depan layar Anda. Yang pertama tentunya bermanfaat untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Yang berikutnya adalah bermanfaat untuk meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Dan yang terakhir, kita lihat bisa meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Sekarang kita lihat manfaat teknologi perkantoran terhadap prosedur kerja. Apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama adalah untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Lalu yang kedua, menyederhanakan prosedur kerja atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, memperlancar pekerjaan. Dan yang terakhir adalah mempermudah penyelesaian pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah manfaat teknologi perkantoran terhadap hasil kerja. Apa saja? Oke, yang pertama, bermanfaat untuk meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Yang kedua, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan kantor. Yang ketiga, memenuhi
standar mutu tertentu, dan yang keempat adalah memperoleh keseragaman baik bentuk, ukuran, dan juga jenis hasil pekerjaan kantor. Sekarang, apa saja dampak negatif dari adanya teknologi perkantoran? Seperti kita ketahui bahwa teknologi itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita musuhi, tapi harus kita hadapi. Saat ini kita ada di revolusi industri 4.0. Semua teknologi tentu sudah semakin canggih, termasuk juga teknologi yang ada di sebuah kantor. Dan akan ada resiko yang kita dapatkan. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Oke, berikutnya ini adalah dampak negatif dengan adanya teknologi yang kita gunakan saat ini dalam perkantoran. Yang pertama, mengurangi penggunaan tenaga kerja. Karena tenaga manusia sekarang sudah banyak diganti dengan tenaga mesin. Yang kedua, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang handal. Kenapa? Karena tidak semua orang familiar dengan high teknologi. Jadi membutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya. Dan itu memang tidak mudah. Kita harus selalu melakukan upgrade skill maupun keterampilan supaya kita bisa mempelajari teknologi perkantoran. Yang ketiga, menimbulkan rasa ketergantungan kepada mesin. Yang keempat, menimbulkan pemborosan. Kenapa? Karena penggunaan teknologi perkantoran itu membutuhkan investasi yang tidak murah, sehingga dalam melakukan operasionalnya tentu dibutuhkanlah operator atau tenaga yang handal, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kelima, dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. Dan yang terakhir, dampak negatif teknologi perkantoran adalah penggunaan mesin tertentu dapat memerlukan sarana penunjang lainnya yang tentu ini memerlukan biaya, sehingga akan terjadi pemborosan yang lebih besar lagi. Baik, kita bisa lihat di sini ada macam-macam mesin kantor. Ada beberapa mesin kantor dalam layar yang bisa kalian lihat. Oke, ini contoh mesin kantor berikutnya. Ibu yakin kalian tentu sudah familiar dengan gambar berikut ini. Berikutnya, ini juga masih contoh mesin-mesin kantor. Oke, Ibu memberikan tugas tentunya. Coba kalian cari tahu apa nama mesin-mesin kantor tersebut dan apa gunanya, ya, atau apa fungsinya. Berikutnya, Ibu juga memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya ada 5 soal di sini. Nah, kalian boleh melakukan browsing untuk mencari tahu apa saja nama peralatan atau mesin kantor modern. Lalu coba kalian tulis bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin kantor tersebut. Lalu kalian analisa apa saja sih kelebihan dan juga kekurangan dalam penggunaan mesin-mesin kantor tersebut, dan tuliskan juga peralatan kantor yang kalian ketahui minimal yang ada di dalam kampus kita. Oke, lalu terakhir, bagaimana menurut kalian semua tentang penggunaan Android dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan di sebuah kantor? Mudah bukan? Ibu yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik dan tepat. Sekian, mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi
di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.